Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Rini Purwaka Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2110386220026, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan memaparkan tugas filsafat pendidikan mengenai tanggung jawab dalam pendidikan. Kita tentu tahu ya teman-teman bahwa pendidikan pertama yang didapatkan seorang anak adalah pendidikan dari orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Nah, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas pendidikan anak adalah orang tuanya. Orang tua, yaitu seorang ayah dan ibu, wajib mendidik, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Karena seorang anak, apalagi anak kecil, mudah sekali meniru apa yang ia tangkap, apa yang ia dengarkan, dan apa yang ia lihat. Nah, maka dari itu, orang tua sebagai pendidik pertama wajib membimbing dan mengarahkan agar anaknya tumbuh menjadi anak yang memiliki karakter yang baik. Nah, selanjutnya dari sumber yang telah saya rangkum disebutkan penanggung jawab pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seluruh mahasiswa bertanggung jawab untuk mendidik dirinya sendiri. Kedua, orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dalam keluarga. Yang ketiga, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah karena memperoleh pendidikan merupakan hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, pendidikan merupakan kewajiban guru di sekolah. Dan yang kelima, pendidikan merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Nah, dari tanggung jawab orang tua yang telah disebutkan tadi, ada beberapa peranan penting yang perlu dipahami oleh orang tua sebagai pendidik utama untuk anak-anaknya. Nah, di sini orang tua harus bisa menjadi korektor. Korektor yaitu bagi perbuatan yang baik dan yang buruk agar anak memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi kehidupannya. Kemudian yang kedua, orang tua juga harus bisa menjadi inspirator, yaitu yang memberikan nilai-nilai positif bagi pengembangan kreativitas anak. Dan orang tua juga harus bisa menjadi informator, yaitu memberikan ragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar ilmu pengetahuan anak didik semakin luas dan mendalam. Serta orang tua juga harus bisa menjadi organisator, yaitu memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran agar anak menjadi baik dan benar. Yang ketiga, menjadi motivator, yaitu mendorong anak semakin aktif dan kreatif dalam belajar. Kemudian inisiator, yaitu memiliki pencetus gagasan bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan anak. Juga menjadi fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan belajar anak. Orang tua juga harus menjadi pembimbing, yang membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang bermoral, rasional, dan berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang diakini. Nah, kemudian pada tahap perkembangan anak, orang tua harus bisa memberikan teladan yang baik, membiasakan anak bersikap baik, menyajikan cerita-cerita yang baik, menerangkan segala hal yang baik, membina daya kreatif anak, serta mengontrol, membimbing, dan mengawasi perilaku anak dengan baik. Kemudian bisa juga memberikan sanksi yang bernilai pelajaran dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman, bahwa peran dan tanggung jawab keluarga sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan pendidikan anak. Mengapa dikatakan penting? Ya karena pendidikan keluarga adalah pendidikan bagi seorang anak, pendidikan pertama bagi seorang anak. Sejak bayi bahkan hingga anaknya beranjak dewasa, orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting dan besar dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pendidikan dimulai sejak anak masih berada di dalam kandungan seorang ibu. Nah, jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang tua, kita harus ingat ya teman-teman bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada anak-anak kita. Kita harus bisa mendidiknya agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik. Nah, lalu sebaliknya, ketika kita menjadi seorang anak, mudah-mudahan kita bisa selalu sadar akan posisi kita dan mempunyai rasa terima kasih terhadap orang tua yang telah mendidik kita. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang kedua,
yaitu tanggung jawab pendidik dan pemerintah dalam pendidikan. Sebelumnya, tahukah teman-teman apa itu yang dimaksud dengan pendidik? Ya, betul sekali. Pendidik adalah orang yang mendidik. Menurut Dri Atmaka 2004, definisi pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Nah, selain itu dikatakan juga bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, media suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan menyelenggarakan pendidikan. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan pada pasal 39 dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai, hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1 dikatakan sebagai berikut. 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedua, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Kemudian yang keempat, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Guru dan dosen sebagai tenaga profesional wajib melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakrab, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu, tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pernyataan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pasal 44 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Kemudian yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, pertimbangan utama pembinaan dan pemberdayaan guru dan dosen oleh pemerintah adalah karena pembangunan nasional dan bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dengan pertimbangan tersebut, untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, pemerintah perlu melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pembinaan dan pengembangan guru dan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 32 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Nah, jadi teman-teman, tanggung jawab dan kewajiban pengembangan pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus diterima dari seluruh warga negara, para pendidik, dan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak ikut terlibat demi kemajuan pendidikan, terutama masyarakat sendiri yang memahami arti pentingnya ilmu pendidikan untuk tujuan yang lebih mulia dan abadi. Begitu ya teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Salam semangat dan rahayu.